Apa sudah tahu cara bagaimana kita bisa segera cairkan dana dari perusahaan Arjuna? Ini demi anak kita. Pak Idris dan Bu Windy berbicara di kamar mereka dengan sumringah. Kok bisa? Ada saja. Besok pagi Papa akan segera datang ke kantor dan cairkan uang itu. Papa tak ingin Asila terus menjadi rentenir itu. Pak Idris bicara sambil menyeruput kopi duduk di balkon. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Pah, itu ada mobil masuk. Mobil siapa ya? Penglihatan Bu Windy tiba-tiba dibuat heran dengan sebuah mobil Toyota Alphard yang masuk ke halaman rumah Arjuna. Satpam membuka pintu gerbang. Mobil itu pun segera menjajal halaman rumah dan memarkir. Siapa, Ma? Gak tahu, gak kelihatan, sama tembok. Bu Windy menjawab dengan tatapan menyelidik. Tiba-tiba, tok tok tok. Pintu kamar Bu Windy diketuk 3 kali oleh Bi Aas. Bergegas wanita jahat itu membuka pintu. Ada apa, Bi? Siapa yang datang? Bu Windy menyergap Bi Aas dengan pertanyaan. Ada tamu mau ketemu Den Juna, Bu. Bi Aas menjawab. Padahal yang ingin dicari itu adalah mereka berdua. Hanya Bi Aas berbohong. Ketemu Juna? Iya, Bu. Oke, saya ke sana. Sore-sore kayak gini bertamu. Bu Windy menggerutu. Sepertinya teman Arjuna, Ma. Mobilnya juga mewah. Pak Idris ikut menghampiri. Iya, mungkin. Dia pasti tidak tahu kalau Juna di rumah sakit. Komentar Bu Windy. Di sore hari yang istimewa dengan seokan angin kencang itu, beberapa orang berbaju hitam sudah menunggu di depan pintu rumah Arjuna dan Tania. Mereka berjumlah 4 orang. 3 orang sudah sigap di depan pintu dengan perawakan gagah tinggi besar. Dan 1 orang menunggu di mobil. Teman si Juna siapa ya, Pak? Windy dan Idris masih berjalan santai sambil berbincang-bincang menuruni tangga. Seakan hanya sesuatu hal baik saja yang akan mereka temui. Gak tahu, pasti karib kerjanya. Mobilnya juga bagus. Atau dia dari luar negeri sengaja ingin bertemu Arjuna, Ma? Idris berkomentar. Mereka jalan berdampingan karena tangga lumayan lebar. Tangga lumayan panjang. Lebih dari 40 anak tangga itu menjadi saksi drama langka dan tawa mereka. Pak, tadi si Neti tiba-tiba akhiri obrolan sama Mama. Pas ditelepon lagi, HP-nya malah gak aktif. Windy bicara lagi. Masih ada sekitar 20 anak tangga yang harus mereka turuni. Jangan-jangan dia ketahuan orang, Ma. Idris menduga hal buruk terjadi. Kini tatapannya pun mulai khawatir. Gak mungkin. Windy mengibas telapak tangan. Kalau ketahuan, dia pasti segera hubungi Mama. Sepertinya tadi itu ada orang masuk ke toilet. Karena tadi dia bicara sama Mama sembunyi di toilet, Pak. Windy kembali menjelaskan. Langkah kaki yang santai dan pelan dengan kaki mengenakan sepatu wet gas setinggi 7 cm menjadikan ia tak bisa berjalan cepat. Tapi dengan memakai wet gas tinggi itu memperlihatkan kalau dia tak terlalu pendek. Coba ditelepon lagi, Ma. Idris menyuruh istrinya untuk kembali memanggil Neti. Iya, Pak. Segera Windy merogoh gawai dari saku baju merah yang ia kenakan. Warna merah dengan rambut disanggul menambah kesan sangar seorang Windy Kusuma Dewi. Dengan bentukan kelopak mata yang tidak terlalu lebar namun sering ia pakai untuk mendelik. Rasanya pas sekali bila ia terpilih menjadi aktris pemeran antagonis. Aktif, Pak, tapi gak diangkat. Ternyata telepon Neti memang sengaja diaktifkan kembali oleh Putri supaya Windy tak mencurigai hal yang lebih jauh. Oh, mungkin dia sedang di dekat si Juna. Biarkan saja, nanti pasti juga telepon balik. Idris angkat bicara. Windy pun manggut-manggut. Kita nanti juga ke sana kan, Ma? Biar gak nunggu besok lagi. Idris kembali bicara. Windy manggut-manggut lagi. Bi, mana yang mau bertemu Arjuna? Windy bertanya dengan Bi Aas yang tadi menghampirinya ke kamar.
menunggu di luar, Bu. Bi Aas permisi ke dapur, Bu. Bi Aas pamit ke dapur. Asisten rumah tangga lain pun sedang berbisik-bisik di dapur. Ayo kita lihat, Pak, ajak Windy pada suaminya. Idris pun mengangguk. Kini mereka kembali berjalan, makin dekat ke arah pintu sambil menduga-duga siapa yang datang. Apalagi ketika mereka melihat hanya ada seorang pria bertubuh kekar memakai pakaian layaknya seorang bodyguard. Tak hanya satu, kini yang lainnya pun terlihat. Maaf, kalian mau cari siapa ya? Saat Windy sampai di daun pintu dengan suaminya, segera mereka bertanya. Posisi Idris yang masih santai berdiri dengan kedua lengan merogoh saku celana, tak menduga hal yang buruk sedikit pun akan terjadi padanya. Selamat sore, Anda Bu Windy dengan Pak Idris? Salah seorang dari bodyguard itu bertanya. Entah mengapa pertanyaan itu seketika membuat perasaan Windy dan Idris panik. Mereka nampak heran dan kaget. Iya, ada apa ya? Dengan nada gugup Windy menjawab. Netranya tak teralihkan menatap postur mereka yang tinggi besar memakai pakaian serba hitam. Ada apa kalian? Kalian cari ponakan saya? Kini Idris yang angkat bicara. Sejak tadi pandangannya yang santai, kini malah menautkan alis bermaksud menyelidik. Kami kesini hanya ditugaskan untuk menjaga bapak dan ibu saja. Salah seorang bodyguard itu menjawab kembali. Yang lainnya hanya manggut-manggut. Windy dan Idris saling bertaut pandang. Hah? Keduanya kini saling menggelengkan kepala tak mengerti. Lalu netra mereka celingak-celinguk ke arah mobil hitam yang ditumpangi oleh para bodyguard itu. Maaf, kalian atas perintah siapa datang ke rumah ini ya? Maksudnya menjaga kami? Idris kini yang bertanya. Ia melangkah lebih dekat. Disusul Windy mengekor. Kami datang atas suruhan seseorang, Bu, Pak. Suruhan seseorang atas apa? Idris bertanya lagi. Kami hanya disuruh datang untuk memastikan kalau bapak dan ibu ada di rumah ini. Kembali salah seorang dari bodyguard itu mengungkapkan. Windy terkekeh sinis. Yah, kami di sinilah, Pak. Memangnya ada apa? Apa ada masalah? Kalian suruhan ponakan saya? Betul, Bu. Mereka manggut-manggut lagi. Juna yang suruh kalian jaga kami, Idris menduga. Lalu di beberapa detik kemudian masuklah kembali sebuah mobil yang tak asing di pandangan para kriminal. Mobil polisi. Idris dan Windy masih tak mengerti. Ada apa ini, Pak? Windy makin heran. Idris hanya menggelengkan kepala tanpa tahu sesuatu. Ya, yang datang adalah mobil polisi. Mereka adalah pihak berwajib yang akan menyeret keduanya ke jeruji besi. Mobil polisi makin mendekat. Tak ada bunyi sirine, hanya deru mobil saja yang terdengar. Kok ada polisi, Pak? Windy makin heran. Idris masih mematung menatap kedatangan mobil menakutkan itu. Dua orang keluar dari mobil polisi mengenakan baju abu polos, celana hitam, beridentitaskan bahwa mereka benar-benar dua orang polisi sungguhan. Mereka mau apa, Pak? Papa juga gak tahu. Kedua polisi mendekat dan kini sudah tapakkan kaki mereka di lantai rumah Arjuna. Selamat siang, sapa salah seorang polisi dengan telapak tangan tegas memberi hormat. Ya, selamat siang, Pak. Windy menjawab dengan gugup. Selamat siang, Pak Polisi. Idris pun ikut menjawab. Ketiga bodyguard masih berdiri di posisi mereka masing-masing. Namun kini mereka membelah dan memberikan jalan bagi kedua polisi untuk menangkap Idris dan Windy. Windy tersenyum tipis. Ada rasa takut menggelora di dadanya. Pak Polisi, ada yang bisa kami bantu? Tanya Windy setelah menelan saliva satu kali. Apa benar ini rumah saudara Arjuna? Tanya Pak Polisi. Idris dan Windy manggut-manggut. Betul, Pak. Kini kedua polisi itu yang manggut-manggut. Baiklah, jadi apa betul kalian berdua yang bernama Pak Idris dan Bu Windy? Polisi kembali bertanya. Sontak rasa khawatir menghujam jantung keduanya. Ya, saya Windy dan ini suami saya, Idris, Pak.
Windy kini telah menduga ada sesuatu hal yang aneh. Lalu kami kesini atas perintah dari atasan kami. Ini mohon dibaca terlebih dahulu. Pak polisi menyerahkan sebuah lembaran kertas putih bertintakan hitam. Belum tahu apa isinya, dan yang pasti itu adalah sebuah surat penangkapan Windy dan Idris. Coba papa lihat, Mah. Idris meminta kertas itu. Ya, mama juga mau baca. Kita baca berdua. Windy meminta untuk membaca tulisan itu bersama-sama. Melihat kop surat, jantung mereka sudah berdebar saja. Dan kini, setelah mereka membaca, kalau ternyata isi dari surat itu adalah sebuah surat penangkapan seseorang, mereka makin kaget. Nama mereka belum terbaca. Dek, saliva Windy dan Idris otomatis tertelan beberapa kali. Keduanya kini saling bertaut pandang kembali. Tentunya pandangan mereka bukanlah sebuah pandangan di dalam sebuah drama India atau drama Korea. Namun pandangan mereka lebih tepat terlihat seperti seseorang yang akan dijatuhi hukuman seumur hidup, bahkan sampai hukuman mati. Pak polisi, apa ini? Idris yang kaget. Dia memaksakan diri untuk bicara. Sedangkan Windy masih tetap mematung terpaku pada kata demi kata yang tersurat di kertas putih itu. Kami datang kemari atas kejahatan yang kalian lakukan, Pak polisi menjelaskan. Idris panik. Dia kini terkekeh sok tak bersalah. Keringat-keringat dingin sudah mengucur di badan. Pak, ini bapak mungkin salah orang. Ini kami tak mengerti sama sekali. Idris kini malah terkekeh lagi seakan tak bersalah. Namun kekehan itu adalah ekspresi yang menggambarkan rasa khawatir yang amat dalam telah menghujam dirinya. Windy pelan-pelan angkat kepalanya. Pak polisi, ini siapa yang buat laporan konyol seperti ini? Kami salah apa? Bu, Pak, semuanya sudah tercantum. Tidakkah Anda membacanya dengan teliti? Anda yang telah meracuni ponakan Anda sendiri. Jadi, kami kesini datang untuk menangkap kalian berdua. Dek, keduanya makin kaget. Netra mereka terbelak sempurna. Bilang tak salah, tapi ada niat dalam hati untuk kabur. Secepatnya mereka berdua saling memberikan isyarat untuk melarikan diri. Hei, nihil! Mereka berdua tak berhasil kabur. Dengan bantuan para bodyguard Ferry, polisi tak susah untuk mengejar mereka berdua. Pak, apa salah kami? Kami tak paham apapun. Kini keduanya sudah diborgol. Ingin berlari namun tak bisa. Kalau kalian tak paham, untuk apa kalian berlari? Itu artinya kalian berdua memang bersalah. Ayo ikut kami. Pak polisi, tunggu. Tiba-tiba suara anak gadis muncul. Tania datang bersama beberapa asisten rumah tangganya. Windy dan Idris sudah diborgol dan dicekal erat oleh polisi dan bodyguard Ferry. Tania, tolong om, tolong tante. Windy berteriak sambil memohon. Dalam hati ia juga kaget atas kesembuhan Tania. Setahunya Tania tidak bisa berjalan. Dia sama lemasnya dengan Arjuna. Mah, Tania bisa jalan. Idris berbisik pada istrinya. Namun Windy tak menggubris karena itu sama saja dia serahkan diri ke polisi kalau jawab pertanyaan konyol suaminya. Maaf dek, kami harus membawa om dan tante adik. Polisi bicara pada Tania. Raut wajah heran terpampang di wajah gadis yang masih duduk di bangku SMP itu. Tante, om. Tania tercengang. Tania, Windy tak tahu ingin bicara apa. Kamu sudah bisa jalan, sayang. Windy sok kaget dan menampakkan kebahagiaan atas kesembuhan Tania. Tania melangkahkan kakinya mendekati mereka. Ada rasa tenang di hati Windy dan Idris. Mungkin ia pikir Tania akan memohon pada polisi untuk bebaskan mereka berdua. Om, tante, Tania tak sakit. Sejak awal, Tania tidak makan obat yang tante campur ke minuman Tania itu. Seret. Windy dan Idris makin kaget. Ada sayatan yang pedih saat Tania bicara. Kini jantung mereka seakan copot. Windy berusaha tersenyum. Apa maksud kamu, sayang?
kamu pasti baru bangun dan bermimpi ya. Semuanya terdiam mematung melihat drama seorang Windy pada ponakannya. Ya, Tania mimpi buruk, Tante. Tania mimpi kalau Tante masukkan sesuatu ke minuman Tania supaya Tania lumpuh dan perlahan-lahan mati. Tek! Mata Windy dan Idris terbelah. Beberapa kali saliva yang telah mengering ditelan untuk menetralisir rasa bersalah. Windy kembali memaksa untuk tersenyum dan angkat bicara. Tania, Gak usah drama lagi, Tante. Tania sudah tahu, dan Kak Juna lumpuh itu juga gara-gara Tante. Tante dan Om jahat, dan Tante juga tega jual anak Tante sendiri untuk bayar hutang yang tidak akan terbayar. Tania, Idris membentak ponakannya. Semua kaget, tapi tidak dengan Tania. Tante dan Om jahat, kalian hanya ingin kuasai rumah ini dan harta kami kan? Tapi tidak, Om, Tante. Meskipun Tania masih SMP, Tania tidak mudah dikelabui. Dan sejak awal Tania memang sehat. Setiap obat yang Tante kasih, Tania kasih juga ke Kak Ferry. Dan obat yang Tante kasih itu memang bukan obat, tapi racun. Semua makin kaget lagi, pun dengan Pak Polisi. Tania, kamu ngelantur. Kamu kebawa buruk setelah gaul dengan si anak itu. Idris yang kini bicara, mungkin karena dia adalah adik dari ibunya Tania. Kak Ferry bukan anak. Tania tahu kalau papa menikah sejak awal dengan Mama Sandra. Dan Kak Ferry bukan anak selingkuhan papa. Kak Ferry lahir dari sebuah pernikahan yang suci. Tania semua tahu itu dari diari papa. Semuanya makin kaget saja. Bawa mereka, Pak. Tania memerintahkan pihak berwajib membawa keduanya. Dan itu sangat mengagetkan. Baik, Dek. Terima kasih atas kerjasamanya. Kini keduanya dibawa pergi dengan keadaan di borgol. Pak, kami tidak salah. Idris dan Windy terus merengek. Lalu ada Ferry dan Aurel datang sebelum mereka masuk ke mobil polisi. Keduanya menghampiri Idris dan Windy. Sampai jumpa, Tante. Dan tunggu vonis hukuman Tante juga, Om. Atas dasar tragedi kecelakaan papa aku dulu. Apa yang dikatakan Aurel membuat Windy dan Idris makin kaget lagi. Mereka sudah lupa. Namun dengan apa yang dikatakan oleh Aurel, itu ibarat mereka dibangunkan kembali dari mimpi buruk beberapa tahun silam. Apa maksudnya, Rel? Windy makin kaget. Bawa saja mereka, Pak. Suruh Ferry pada Pak Polisi. Baiklah, Mas Ferry. Terima kasih atas kerjasamanya. Mulut Idris dan Windy menyengkram. Awas kamu. Dan kini mereka berdua telah dibawa oleh pihak berwajib. Sidang mereka pun tak akan diperlambat. Ferry akan terjun langsung menangani kasus Windy dan Idris. Bersambung.